Halo, kita dari kelompok 2. Perkenalkan, ini ini anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Parikesit Kuncoro Aji, NPM 2216 071 085. Saya Yahyan Rusasongko, NPM 2216071152. Perkenalkan, saya Alvan Badri dengan NPM 221 607 1155. Saya Cynthia Priana Barita, NPM 2216071128. Selamat menyaksikan. Melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya terkait digital ekonomi, kita dari kelompok 2 akan membahas lebih lanjut terkait dengan digital currency. Ya, secara singkat, digital currency ini dimaksudkan sebagai mata uang dalam bentuk elektronik, bukan dalam bentuk digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar penyimpanan nilai di dalam suatu akun, baik itu akun rekening bank ataupun akun lain yang telah memiliki izin berdasarkan bank sentral negara masing-masing. Menurut IMF sendiri didefinisikan sebagai digital money yang dinominasikan dalam unit akun nasional dan merupakan kewajiban langsung bank sentral. Desainnya bisa berbentuk akun base atau token base dan tujuannya meliputi keamanan pembayaran, inklusi keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran. Di Indonesia sendiri, hal ini umum kita jumpai seperti adanya Dana, OVO, kemudian ada sistem pembayaran melalui KRIS, dan tiap-tiap bank nampaknya juga sudah merevolusi digital currency dan digital ekonomi mereka masing-masing. Halo Ibu. Halo juga. Ini kita bersama dengan Ibu siapa? Dari Ibu Sri. Ibu Sri dari kantin Ibu Sri ya. Ibu Sri udah berapa lama sih berdagang, berjualan di Visip sini? Dari 2010. Oh, dari 2010. Berarti Berapa tahun ya? udah sekitaran 16 tahun ya? 15 tahun, 16 tahun ya? 15 tahun. Nah, dari tahun 2010 kan itu dulu belum ada yang namanya bayar lewat KRIS ya. Selalu bayar kan kalau nggak cash, transfer ya kan? Transfer juga jarang kan? Jarang ya. Nah, Ibu sendiri ini kenapa sih make salah satu opsi bayar itu bisa lewat KRIS? Karena anak-anak sekarang cari praktisnya ya pakai kris itu. Pakai KRIS itu ya? Iya. Justru kayaknya anak-anak sekarang Jarang yang pegang uang cash. Kayaknya aman deh rumah mereka pakai deposit kayak gitu ya. Iya. Pakai Dana. Nah, pernah nggak sih Ibu tuh ngalamin kendala soal pembayaran KRIS ini, kayak misalkan uangnya telat masuk ataupun kesalahan sistem jadi dia nggak kebayar atau gimana? Nggak, paling sinyal. Karena, sinyal. sinyal. Itu aja. Tapi selebihnya aman ya, berarti nggak ada yang kayak aduh jadi bayar hari ini nggak masuk-masuk nih ke rekening di besokannya. Kita ceknya ke besok. Kita ceknya ke besok. Memang harus siapnya begitu. Memang kadang ceknya besok. Masuknya kadang besok. Kadang tengah malam baru masuk. Ada yang kayak gitu. Cuman kan notifnya dia langsung masuk. Cuma nominalnya kadang gitu. Nah, terus kalau misal lagi gangguan sinyal nih ya, Ibu tuh ada alternatif lain nggak buat bayar selain cash? Paling aku kasih masukan sama dia, santai dulu, makan dulu, gitu paling. Udah nggak apa-apa lo makan aja dulu. Nah nanti kalau udah sinyalnya bagus baru boleh bayar, nggak apa-apa. Kadang seringnya kayak gitu aja. Gitu. Yang penting anaknya makan dulu gitu. Jadi justru malah sekarang anak-anak yang di sini jajan di sini mayoritas pada pakai KRIS ketimbang kita cash ya. Yes, iya. Oke. Udah sih itu aja Bu, sekian. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Dah. Tes. Oke, halo. Kita lagi sama siapa nih? Sama Launa. Oke, halo Launa. Launa, kira-kira udah berapa lama sih berkuliah di Unila? Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. Berarti bentar lagi lulus ya. Amin. Ini kita mau wawancara soal konsumen yang gunain KRIS. KRIS kan lagi banyak nih dipakai sama anak muda. Iya. Nah, kalau Launa sendiri ini pakai nggak KRIS sebagai alat pembayaran? Pakai. Justru malah jadi opsi pertama atau opsi kesekian kita pakai KRIS? Opsi kedua sih, karena pertama tetap pakai cash. Oh, tetap pakai cash.
Kenapa tuh? Apakah sebelumnya karena pakai kris sempat ngalamin kendala? Kalau iya tuh apa biasanya kendala yang dialamin pas pakai kris? Kendalanya itu biasanya kayak walaupun kita udah nge-scan gitu kadang masih tetap error gitu, lebih sering error gitu. Lebih sering error. Nah, terus pernah nggak sih selain itu kendalanya ketika pakai kris ada kayak tambahan biaya ataupun kayak tiba-tiba saldonya kesedot atau gimana? Enggak sih, enggak pernah yang kayak potongan kayak gitu. Gitu. Tapi cuman kendalanya biasa di scan-nya jadi agak sulit lah ya. Lebih sulit. Tapi sejauh ini kalau misalkan pembayaran kris menurut Launa sendiri berguna nggak? Berguna Berguna lebih banget. efisien. Iya, benar. Kan biasanya anak-anak muda pakai kris karena lebih efisien, lebih gampang, justru jadi lebih hemat karena nggak ada yang cash. Itu Launa juga gitu. Iya, karena kalau misalkan cash itu kan kadang ribet, terus tuh nggak ada susuknya. Sedangkan kalau kiris ya udah tinggal scan, ya udah sesuai dengan harga yang tertera gitu kan. Oke. Makasih banyak ya Launa Iya, sama-sama. atas waktunya. Dadah. Berdasarkan wawancara singkat yang telah kami lakukan, ya, digital currency dan digital economy begitu besarnya memiliki dampak di Indonesia. Berdasarkan data, 34, miliar transaksi digital di tahun 2024 menunjukkan skala perputaran transaksi yang begitu masif di Indonesia. Kemudian jumlah transaksinya pada kuartal kedua di tahun 2025 telah menyentuh 6,1 miliar, di mana ini terdapat puluhan juta pengguna dan juga merchant se-Indonesia. Dan diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia dapat mencetus 100 hingga 130 miliar USD pada tahun 2025. Menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar atau kedua di Southeast Asia, tergantung dari nanti jumlahnya seperti apa. Ini membantu sekali perekonomian Indonesia untuk mencapai efisiensi yang jauh dari sebelumnya. Harapannya semoga teknologi ini dapat terus dimanfaatkan dan justru menunjang Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.